Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nizar Jali Tanjung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen pengelolaan kandang, terutama manajemen pengelolaan kandang pada hewan ternak. Kandang merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu usaha peternakan, terutama peternakan yang berada di bidang penggemukan hewan ternak potong. Penggunaan kandang yang baik haruslah bisa memberikan jaminan hidup yang sehat dan nyaman. Bangunan kandang diupayakan pertama-tama untuk melindungi sapi atau hewan ternak lainnya dari gangguan yang berasal dari luar yang akan merugikan kepada hewan-hewan ternak. Contohnya seperti sengatan matahari, udara yang dingin, hujan, tiupan angin kencang. Selain itu, kandang juga harus bisa beri dampak pada peternak atau menunjang peternak dalam melakukan kegiatannya, baik dari segi ekonomi maupun segi kemudahan dalam pelayanan. Kandang berfungsi sebagai lokasi tempat memberi pakan, memberi minum. Dengan adanya kandang diharapkan hewan ternak tidak berkeliaran ke sembarang tempat dan mudah memberi pakan dan membersihkan kotorannya. Perkenalkan, saya Azhar Burhanuddin akan menjelaskan tentang fungsi kandang. Penyediaan kandang sendiri untuk hewan ternak yang digemukan dimaksudkan sebagai tempat bernaung terhadap cuaca dan untuk membatasi ruang gerak agar penimbunan daging dan lemak lebih cepat terjadi, sehingga penambahan bobot badan menjadi lebih cepat. Kandang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat penting dalam usaha ternak. Kandang merupakan struktur bangunan di mana hewan ternak dipelihara. Dan fungsi kandang sendiri ialah untuk yang pertama memudahkan pengelolaan ternak seperti pemberian pakan, pemberian minum, pengelolaan kotoran, kemudian perawatan dari penyakit, kemudian vaksinasi dan pengelolaan perkawinan hewan tersebut untuk mendapatkan hereditas yang diinginkan. Yang kedua, melindungi ternak dari terpaan panas, hujan, dan angin kencang yang dapat mengganggu kondisi kesehatan hewan apabila terkena tiga hal tersebut secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan ternak dari potensi pencurian yang mungkin dapat terjadi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga kita sebagai peternak dapat menghemat budgeting dan pembiayaan dalam pengelolaan peternakan. Kemudian yang terakhir, mencegah dan melindungi ternak dari berbagai penyakit dengan pengelolaan kandang yang baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fajar dari kelompok Eluvolas Khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ternak. Pembuatan kandang untuk ternak harus memperhatikan persyaratan aspek persyaratan, yaitu dari teknis kemudahan pembuatan, kedua dari ekonomis, harganya harus murah, dan ketiga kesehatan kandang, ventilasi, pencahayaan, pembuangan kotoran, yang keempat itu efisiensi pengelolaan, yang kelima kesehatan lingkungan sekitar. Hal yang perlu untuk atau diperhatikan untuk melindungi kandang tersebut yaitu kandang. Pembuatan kandang idealnya harus murah namun kuat dan mudah dapatkan bahannya itu di wilayah sekitar. Kedua, kandang tidak boleh dilalui lalu lintas. Yang ketiga, kandang harus mudah dibersihkan dan jalur pembuangan kotoran. Yang keempat, kandang tidak boleh dekat dengan tempat tinggal. Yang kelima, sirkulasi udara harus berlangsung dengan baik. Yang keenam, sinar matahari harus masuk ke dalam kandang untuk menghindari kelembapan. Yang terakhir, tempat lingkungannya harus bersih dan kering. Saya Zahrotul Andini
Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih lokasi perkandangan. Antara lain, yang pertama, ketersediaan sumber air bersih yang melimpah, di mana sumber air bersih ini cukup tersedia sepanjang tahun untuk minum ternak, membersihkan ternak, membersihkan kandang, dan perawatan kandang. Yang kedua, dekat dengan sumber pakan. Yang ketiga, kemudahan akses transportasi untuk penyediaan pakan dan pemasaran ternak. Yang keempat, tersedianya lahan atau area untuk perluasan kandang jika dibutuhkan. Yang kelima, lokasi kandang lebih tinggi dari area sekitar sehingga memudahkan pembuangan limbah dan mencegah genangan air pada waktu hujan. Yang keenam, jarak kandang dengan area perumahan minimal 10 meter. Yang ketujuh, tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Yang kedelapan, relatif jauh dari jalan umum. Dan yang terakhir adalah jalur limbah atau pembuangan kotoran berjalan dengan baik. Nama saya Dinia Umi Farihah. Ukuran kandang. Untuk seekor ternak sapi diperlukan kandang dengan ukuran kurang lebih 2 x 1,25 meter. Jumlah ruangan kandang dapat diperbanyak dan diperluas sesuai dengan jumlah ternak yang dipelihara. Dinding kandang dibuat setinggi bahu kaki depan dari lantai kandang. Kecuali sisi depan dibuat lebih rendah agar memudahkan dalam pemberian makanan atau air minum. Lantai kandang pada bagian depan setinggi 30 cm dan bagian belakang 20 cm, sehingga sedikit miring agar air kencing dan kotoran sapi mudah dibersihkan. Tinggi atap kandang bagian depan 4 meter dan bagian belakang 3 meter. Tempat makanan berukuran 60 cm x 80 cm x 40 cm. Sedangkan tempat minum berukuran 60 cm x 40 cm x 40 cm tiap ekor ternak. Halo, saya Dayang Urmila Sahnasvedi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kandang. Dalam sistem penggemukan sapi biasanya terdapat beberapa tipe kandang. Di sini saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Yang pertama, tipe kandang individu atau yang biasa disebut juga dengan tipe kandang tunggal, dan yang kedua yaitu tipe kandang ganda. Tipe kandang tunggal atau individu berisi satu baris sapi dengan posisi kepala yang satu arah. Tipe kandang ini sangat cocok digunakan untuk menggemukkan sapi 1-5 ekor. Sedangkan tipe kandang yang kedua yaitu tipe kandang ganda berisi 2 baris sapi yang berhadapan atau bertolak belakang. Di antara kedua baris sapi tersebut dibatasi atau diberi gang selebar 1,5 meter. Pemberian gang atau pembatas ini bertujuan untuk membuka jalan dalam pemberian makan, minum, serta dalam pembersihan kandang tersebut. Tipe kandang seperti ini sangat cocok digunakan untuk penggemukan sapi yang dalam jumlah besar atau yang lebih dari 5 ekor. Halo, perkenalkan nama saya Putri Laura Saradina. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kandang sapi. Model kandang sapi itu terdapat 2, yaitu yang pertama yakni kandang bebas atau loose housing, dan yang kedua adalah kandang konvensional atau extension barn. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandang bebas. Kandang bebas itu merupakan barak atau areal yang cukup luas dengan atap di atasnya. Kandang ini ditempati populasi sapi tanpa adanya batasan sedikit pun. Sapi dapat bergerak bebas kemana saja selama masih ada di dalam area kandang. Kandang bebas hanya terdiri dari satu bangunan atau ruangan, tetapi digunakan untuk ternak dalam jumlah banyak.
Sebuah kandang bebas yang berukuran 7 meter kali 9 meter dan dapat menampung 20 sampai 25 ekor sapi. Perkenalkan, saya Imana Fitri Adila dari kelompok Felicola 900 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 2. Kandang konvensional. Posisi ternak yang dipelihara di dalam kandang ini dibuat sejajar, lazim disebut sebagai sistem stall. Susunan stall ada 3 macam, yaitu stall tunggal, stall ganda atau tail to tail, dan stall face to face. Stall tunggal sendiri adalah kandang stall tunggal sapi ditempatkan satu baris dengan kepala searah. Bentuk ini tepat untuk jumlah ternak yang tidak lebih dari 10 ekor, jadi bisa dibilang kurang dari 10 ekor. Stall ganda, tail to tail. Sapi pada kandang stall ganda ini tail to tail ditempatkan 2 baris sejajar, stall ganda dengan gang di tengah, sedangkan kepala ternak berlawanan satu sama lain atau ekor saling berhadapan. Itulah yang dimaksud tail to tail. Stall ganda face to face, model kandang ini mendesain sapi pada 2 baris sejajar dengan gang di tengah dengan kepala ternak saling berhadapan, face to face. Gang di tengah agak lebar, bisa dibilang ini adalah kebalikan dari stall ganda tail to tail.